verifikasi validasi DTKS tahun 2023. Sikapnya kita semua yang kami hormati dan banggakan. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan terkait kegiatan hari ini. Pertama, latar belakang. Jumlah penduduk Kabupaten Ngada sebanyak 169.417 jiwa berdasarkan data BPJS tahun 2022. Cakupan peserta BPJS tahun 2022 sebanyak 84.972 jiwa atau sebesar 50% dari total penduduk Kabupaten Ngada. Jika kita bandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Manggarai Timur, di mana penerima PBI APBN sebesar 81%. Tentunya jumlah penerima di Kabupaten Ngada masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena selama beberapa tahun ini kita belum pernah melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Berdasarkan Permensos nomor 150/2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi validasi data DTKS serta menindaklanjuti surat Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 73/DI/02/1/2023 tanggal 9 Januari 2003 tentang pemberitahuan proses usulan verifikasi kelayakan dan pemutahiran data dalam rangka meningkatkan kualitas data pada DTKS. Maka pada tahun 2023 Dinas Sosial mengadakan kegiatan verifikasi dan validasi data DTKS dengan bekerjasama dengan para kepala desa, camat, dan operator desa di Kabupaten Ngada. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Kabupaten Ngada masih mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disebabkan karena belum tercapainya universal health coverage atau UHC yakni sebanyak 95%. Posisi Ngada saat ini baru mencapai 83% dari jumlah penduduk Kabupaten Ngada. Masih kurang lebih 13% yang harus diupayakan untuk mencapai data sesuai dengan target UHC. Maksud dan tujuan kegiatan ini serta pembiayaannya. Kegiatan rapat koordinasi ini memiliki maksud dan tujuan untuk percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS dengan kami bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hingga seluruh pembiayaan dibantu oleh BPJS Kesehatan. Kegiatan yang pernah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan yang lalu untuk kegiatan verifikasi untuk semua kecamatan, ada 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Total yang telah diverifikasi untuk TKH totalnya 622, yang tidak layak itu 62. Lalu yang layak itu untuk BPNPT itu 161, yang tidak layak itu 4. Untuk PBI Kesehatan yang sudah terverifikasi 1.289, tidak layak 29. Non bansos itu layak 128,
dan yang tidak layak 8. Itu yang terverifikasi untuk 6 bulan kemarin. Pencapaian sejauh ini masih belum optimal, disebabkan oleh karena pertama, menggunakan aplikasi SysNG. Para operator memang sudah dilatih, tetapi ketika berada di lapangan mengalami banyak kendala, baik itu berkaitan dengan internet maupun juga kemampuan teman-teman untuk mengakses pengisian data tersebut. Karena itu, dalam agenda setelah pertemuan ini, kami juga ingin melaporkan kepada Pak Bupati, kami di Dinas Sosial telah membentuk tim untuk melakukan percepatan. Dengan kami akan menerjun langsung ke lapangan di seluruh kecamatan. Dengan tim yang kami bentuk ada 2 tim, karena petugas yang mengikuti pelatihan SysNG itu ada 2 orang, dan kami akan mendampingi untuk melakukan percepatan di lapangan setelah pertemuan ini. Penutup, demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap banyak agar pasca pertemuan ini semua data berkaitan dengan PMKS dan PTKS bisa terinput semua untuk kepentingan percepatan. Dan pada kesempatan ini juga kami sekali lagi berterima kasih kepada BPJS, dan akhirnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang terhormat Bupati Ngada, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan rapat koordinasi. Kami silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Ngada, yang saya hormati Ibu PLH Sekda, Ibu Astika, yang saya hormati Pak Asisten, Bapak Ibu saudara ahli, yang saya hormati para camat, yang saya hormati dan saya banggakan Kepala BPJS ND yang hari ini hadir bersama kita, Pak Rian bersama jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Lurah dan Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Ngada, singkatnya hadirin beserta rapat koordinasi yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran, walaupun masih banyak yang belum hadir. Yang laporan dari Ibu As tadi masih kurang lebih ada 70-an yang belum hadir. Nanti pada rapat koordinasi pada 3 bulan, nanti kita setiap 3 bulan rapat koordinasi ya. Nanti kita akan hadirkan lengkap. Dan hari ini memang para kepala desa dan operator ya yang hadir sehingga ruangan ini terisi penuh. Dan kita akan laksanakan secara rutin untuk bisa saling menukar informasi, juga kebijakan-kebijakan, sehingga tidak ada informasi-informasi yang akhirnya membuat masyarakat bingung, akhirnya media juga bingung menginformasikan berita-berita yang tidak penuh ya, yang tidak akurat,
sehingga menimbulkan penafsiran di masyarakat. Nah, ini perlu secara rutin ya kita duduk bersama untuk bisa menyampaikan hal-hal, program-program, juga capaian-capaian kinerja yang sudah dilaksanakan mulai dari tingkat desa, ya, kecamatan sampai dengan kabupaten. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini substansi pembicaraan kita yaitu berkaitan dengan BPJS Kesehatan, rapat koordinasi, percepatan verifikasi dan validasi, ya, BTKS menuju ngada universal. Yang saat ini data ini kita masih jauh ya. Diharapkan itu harus mencapai berapa persen? 90% ya? 95%. Kita masih jauh ya. Nah, oleh karena itu sebentar ya nanti akan disampaikan oleh Pak Lian langkah-langkah atau upaya-upaya apa yang perlu ada percepatan. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi sebagai bupati saya ingin kita mendukung ya. Kita berkolaborasi dan bersinergi berkaitan dengan masalah kesehatan ini. Ini penting sekali, ya. Ruang fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah ini kita tidak memaksimalkan pemanfaatnya, sangat disayangkan. Ada beberapa hal. Yang pertama, masalah sosialisasi kita sangat terbatas, sehingga pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ini sangat minim. Nah, oleh karena itu setelah ini harus ada langkah-langkah cepat, tindakan-tindakan cepat untuk melakukan yang namanya sosialisasi. Ya. Bagaimana menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait dengan apa? Dengan hal-hal yang akan membantu masyarakat itu dalam bidang kesehatan. Jadi sekali lagi, ya, dari total penduduk kita 169.417 khusus tahun 2022. Itu baru 83% ya, 83% yang terlayani baik dari sumber APBN juga APBD. Nah, yang sangat disayangkan itu masih banyak yang tidak aktif. Jadi dia hanya daftar pertama, setelah itu dia putus. Ketika ada masalah kesehatan, mulai sibuk urus yang namanya KIS dan sebagainya. Ini persoalannya yang harus kita sikapi bersama agar 169.000 sekian ini itu bisa memperoleh jaminan kesehatan sehingga tidak menyulitkan pada saat terjadi masalah-masalah kesehatan pada keluarga. Nah, ini saya pikir penting sekali mulai dari tingkat desa kelurahan ini harus mulai membicarakan masalah ini. Jadi sekali lagi BPJS Kesehatan ini penting karena apa gunanya? Ya, saya pikir tidak akan kita mencapai yang namanya visi pembangunan Kabupaten Ngada, mewujudkan masyarakat manusia Ngada yang unggul. Nah, kalau kita berbicara unggul, ini termasuk unggul kesehatan. Ya, kesehatan kita harus baik untuk apa? Menuju kepada kualitas sumber daya manusia yang baik. Ya, kalau ini tidak. Nah, bagaimana kesehatan mau unggul? Kalau pembiayaan kita susah. Jadi sekali lagi kita harus memanfaatkan BPJS Kesehatan ini untuk kepentingan masyarakat. Ini BPJS Kesehatan. Kemudian masih serumpun juga yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sekaligus saya singgung ya. Ini juga sangat minim. Ya. Dari 86.000 angkatan kerja kita di Ngada, itu baru 8.000 yang mengikuti kegiatan jaminan kesehatan. Padahal penting sekali. Saya berikan contoh konkret ya. Kemarin kita dengar itu ada yang kecelakaan pada saat main bola, betul ya? Yang dimana Nirmala ya? Bayangkan, kalau seandainya dia sisihkan 1 bulan 16.000, jadi 1 tahun itu kurang lebih 200.000. Maka pada saat kejadian kemarin keluarga tidak perlu repot-repot, ya. Dia akan mendapat santunan kematian kurang lebih 40 juta. Ini kadang-kadang hal yang sepele. Jadi bayangkan kalau ini kita bisa ya, yang mereka yang sudah masuk dalam angkatan kerja ini 86.000, terus kemudian kita masukkan juga para petani sesuai dengan tagline kita ya, Tante Nela Maris, kita masukkan semua untuk memanfaatkan fasilitas ini, maka akan sangat terbantu ya. Itu tidak besar, setiap bulan mungkin 10.000.
10.000 saja. Ya. Nah, hal-hal seperti ini ya, kadang-kadang kita sibuk dengan dana desa, kita sibuk dengan segala macam, tapi ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, kita tidak memanfaatkan. Hari ini saya ingin membuka pikiran kita supaya mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Untuk kita punya masyarakat, ya, masyarakat desa, masyarakat kecamatan dan kabupaten ini. Nah, ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi, kegiatan pada hari ini kita ingin agar BPJS Kesehatan ini dari 83% ini kita bisa dongkrak, kasih full. Ya. Kabupaten lain itu sudah di atas 90%. Ya, nggak ada yang termasuk rendah, 83%. Jadi kita masih harus mencari 17% lagi supaya bisa lebih meningkat. Tidak sulit ya, tidak sulit. Nanti setelah ini sebentar akan dijelaskan oleh Pak Rian nanti langkah-langkah apa, langkah-langkah cepat apa kita untuk bisa mencapai ini. Yang jelas, yang sangat minim di kita adalah bagaimana edukasi kepada masyarakat, bagaimana sosialisasi kepada masyarakat, fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ini yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, saya juga ingin menginformasikan pada kesempatan ini, nanti pada kesempatan pertemuan berikut akan secara rinci saya menjelaskan tentang bagaimana progres pembangunan kita. Jadi sekali lagi, dalam bingkai Matinila Paris dengan tagline kita, pemberdayaan petani, peternak, nelayan, pariwisata, menuju manusia yang ada yang unggul, mandiri, dan berbudaya dengan basis pertanian dan pariwisata. Ini kita ingin agar yang namanya IPM, indeks pembangunan manusia yang ada itu semakin hari semakin baik, semakin tinggi. Dan saat ini ya, indeks pembangunan manusia yang ada, IPM kabupaten yang ada itu tertinggi di seluruh kabupaten di NTT. Ini saya berbicara untuk mengukur tingkat kesejahteraan, ya. Bagaimana progres pembangunan suatu daerah. Itu ada beberapa ya, ukuran ya. Yang pertama itu IPM, indeks pembangunan manusia. Ngada berada di posisi kedua setelah Kota Kupang. Ya. Jadi ini kita harus sampaikan kepada masyarakat. Ya. Jadi jangan melihat bahwa semua itu akan menuju ke sana. Yang berikut, apalagi, ya, lama sekolah. Ya. Kabupaten Ngada itu sudah rata-rata 12 tahun, 12 tahun lebih usia sekolah. Ini juga kita masuk pada peringkat sekitar 3 atau 4 di NTT. Demikian juga dengan usia harapan hidup Kabupaten Ngada. Kita berada di atas 68 tahun. Termasuk angka yang baik. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan, ya, baik itu ekstrim ya. Nanti bisa munculkan di data ya. Ya, kemiskinan kita, kemiskinan ekstrim itu berapa? Kemudian bagaimana pendapatan kita ya per kapita? Nanti secara garis besar bisa dilihat di sana saya, karena kita kejar waktu, bisa dilihat. Nah, inilah sebetulnya hal-hal yang bisa diukur ya, pembangunan suatu daerah. Nah, demikian juga kalian di desa. Di desa itu bisa dilakukan, bisa diukur. Nah, oleh karena itu kita dengar bersama ya, kita monitor bersama. Kenapa ada isu ya, ada rencana-rencana untuk supaya kepala desa 9 tahun, kemudian ada supaya dana desa dinaikkan menjadi 2 miliar. Ini sebetulnya berangkat dari pemikiran bahwa ketika desa itu makmur, desa itu sejahtera, maka kabupaten pasti akan sejahtera. Ini sebetulnya dasar pemikiran seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, saya ingin katakan bahwa semua potensi itu ada di desa. Ya. Kita bicara pertanian, bicara peternakan, bicara pariwisata, perikanan, itu semua ada di desa. Dan kalau desa ini bisa mendapat dukungan dana yang seperti tadi diharapkan dan mudah-mudahan ini bisa terwujud, maka kita kabupaten tidak terlalu bingung lagi memikir tentang desa. Nah, oleh karena itu ya,
saya pada hari ini ingin menginformasikan pada kita bahwa pembangunan yang kita lakukan ini ya, itu pasti akan bermuara kepada apa? Data-data yang disiapkan dari Badan Statistik. Ini bukan data-data ngarang ini. Bukan data-data yang dikumpul 1-2 orang terus kemudian muncul. Tidak. Ini data betul-betul dari Badan Statistik. Jadi nanti silakan setelah ini bisa di-copy ya. Bisa disampaikan kepada para kepala desa, bisa dibawa data ini. Sehingga nanti kalau misalnya masyarakat tanya, ini loh data kita seperti ini. Nah kemudian ada beberapa hal juga yang saat ini sedang kita lakukan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan, yaitu berkaitan dengan pembangunan fisik ya, yang sudah beberapa saat ini kita mencoba untuk melakukan peletakan batu sambil menjelaskan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Yang mungkin Bapak Desa sekalian, ada desa-desa yang belum kebagian, tapi ada yang sudah. Berkaitan dengan swakelola. Jadi jangan sampai dipelintir swakelola dengan swadaya. Ya, swakelola itu ya ada duitnya disiapkan oleh daerah, oleh negara, kemudian dikerjakan oleh pihak sekolah. Jadi jangan sampai dipelintir bahwa wah masyarakat disuruh untuk kumpulkan duit untuk bangun sekolah yang namanya swadaya. Ini jangan sampai karena banyak dipelintir. Ya, saya perlu sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa harus swakelola? Ya. Karena ada regulasi. Ya. Ada peraturan presiden yang mengatakan itu boleh secara kontrak. Boleh, bisa juga secara swakelola. Nah, tahun 2023 ini itu ada 21 miliar lebih untuk pembangunan SD, TK, SD, SMP yang kita berikan kepercayaan kepada sekolah melalui pola swakelola. Kenapa? Karena banyak hal ya, kita bisa dapat keuntungannya. Keuntungan itu bisa dibangun tambah lagi fasilitas. Jadi yang aset kita itu bertambah. Tapi kalau kita kepada pihak ketiga, pasti keuntungan itu akan milik pihak ketiga. Tetapi ketika kita menggunakan pola swakelola seperti yang kita lakukan ini, maka mungkin yang tadinya kita anggaran disiapkan untuk 3 kelas, untungnya itu bisa tambah 1 kelas, bisa tambah lagi fasilitas lapangan voli, lapangan sepak bola, WC dan sebagainya. Nah ini yang kita lakukan saat ini, ya. Ini yang kita lakukan saat ini. Dan ini juga untuk menjawab apa? Menjawab keterbatasan APBD kita ya. Kalau semua kita pakai pihak ketiga, nah tentunya kita tidak ada tambahan-tambahan aset. Jadi ini tolong ya. Nah kemudian juga ada pola swakelola ya. Contoh kita membangun jembatan ya. Jembatan yang ada di Lekosingi saat ini juga kita bangun di Boba ya. Itu kalau misalnya kita murni proyek itu biayanya luar biasa. Itu biayanya berapa kali lipat. Nah ini upaya-upaya untuk apa? Menjawab keterbatasan biaya, tetapi persoalan itu kita lakukan agar apa? Pelayanan masyarakat itu bisa terjawab. Ya. APBD kita terbatas, kemudian kita harus tunggu. Nah, ini tidak akan mungkin. Contoh di bawah ya, jembatan Leko sini ya. Itu kalau kita tunggu harus buat jembatan, itu kita mungkin berapa tahun dan kita harus ajukan. Ya, butuh 4 sampai 5 miliar. Tapi kemarin dengan dana seadanya berapa ratus, 100 lebih lah berapa itu kita bisa bangun ya. Kita bisa bangun dan jadi masyarakat bisa menggunakan. Ya, mobilisasi masyarakat, barang dan sebagainya bisa berjalan. Nah sekarang juga yang kita lakukan di Boba, di mana itu jembatan apa namanya? Lekodanga. Ya, Lekodanga itu mirip-mirip kalau kita mau lihat itu mirip-mirip di Waimela ya, Leko apa? Naruto itu kita kontrakan 3 miliar lebih. Ya. Nah di situ kita siapkan anggaran di Boba hanya berapa? Tidak sampai 600 juta. Pola-pola kolaborasi seperti inilah yang kita ingin lakukan. Jadi tidak semuanya harus melalui pendekatan proyek. Kita lihat uang kita terbatas kok, mesti pendekatan proyek. Tidak perlu. Nah pola-pola ini bisa ya, desa itu bisa lakukan.
bisa lakukan sepanjang kita punya potensi. Kemudian yang berikut ya berkaitan juga dengan isu-isu yang berkembang saat ini ya, yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, yang berkaitan dengan sepak kelola masalah jalan ya. Sudah banyak desa yang mengajukan untuk membuka jalan baru. Desa bisa mengukur, bisa menilai ya. Lokasi ini, jalan tadi ini bisa tidak dibuka, cukup dengan menggunakan alat berat, tidak perlu berbulan-bulan. Kalau sudah medannya berat, misalnya bercadas segala macam, nah itu harus diproyekkan. Tetapi ketika itu hanya buka jalan, mungkin hanya rabat-rabat yang tidak keras dan sebagainya, sekarang kita lakukan. Ya, 2022 kemarin 100 kilo lebih, 100 km lebih kita buka. Tahun ini sudah masuk di sekitar 50 kilo. Ini apa? Supaya bisa hemat kita punya APBD. APBD kita bisa alihkan yang lain, yang lebih penting. Jadi banyak hal, ya. Termasuk pinjaman daerah kemarin. Saya harus sampaikan, Bapak Ibu Kepala Desa, Lurah bisa membayangkan. Kalau seandainya tahun 2022 kemarin kita tidak berani melakukan pinjaman daerah, maka tahun 2022 itu kosong. Kita tidak ada kegiatan sama sekali. Tidak ada pembangunan, tidak ada percepatan. Dan yang namanya Rumah Sakit Umum Bejawa yang dipindahkan di lantai sekarang di atas lahan kurang lebih 10 hektar dengan total biaya dalam master plan itu seluruhnya itu 250 miliar. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa bangun kalau kita tidak berani melakukan pinjaman daerah, mengalokasikan 25 miliar untuk mulai membangun, maka sampai kapanpun kita tetap akan urus rumah sakit yang saat ini dibangun tahun 78. Kasihan generasi kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah merasakan bagaimana fasilitas rumah sakit umum Bejawa. Dan ini kita lakukan di hadapan Menteri Kesehatan. Kita diapresiasi Kabupaten Ngada. Luar biasa Kabupaten Ngada. Dalam keterbatasan fiskal daerah, dalam kondisi COVID-19, pemerintah berani melakukan terobosan pinjaman untuk membangun fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu kesehatan. Ini diapresiasi. Dan saat ini sudah tahap pertama kita sudah selesai. Sekarang tahap kedua kita bangun beberapa item kegiatan, dan tahun 2024 juga kita sudah ajukan melalui Kementerian Kesehatan untuk meminta dukungan APBN untuk 2 rumah sakit 2024, yaitu Rumah Sakit Pratama di Riung sebesar 70 miliar, dan yang kedua adalah tambahan biaya untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Bejawa di Late. Ini sudah masuk dalam perencanaan Menteri Kesehatan, karena kita sudah usulkan dari 2 tahun lalu. Ini luar biasa. Untuk Rumah Sakit Pratama di Riung, kemarin kita sudah mendapat pelepasan sertifikat tanah. Ya, berapa hektar Pak Camat? Ya, hampir 3 hektar. Kemarin kita sudah dapat terima sertifikat, dan 70 miliar itu 40 untuk fisik, 30 miliarnya untuk mengisi ya kebutuhan di dalam. Dan saya sudah perintahkan, saya sudah sampaikan ke Dinas Kesehatan, Kepala Rumah Sakit untuk mengisi rumah sakit baik di Late maupun di Riung agar memprioritaskan peralatan-peralatan yang saat ini tidak ada Rumah Sakit Umum Bejawa. Misalnya peralatan untuk scan, CT scan. Itu kita tidak ada. Kita harus pergi Labuan Bajo, harus kemana? Cuci darah kita tidak ada. Nah ini kita akan lengkapi sehingga nanti pelayanan ini bisa jalan. Nah ini kita berbicara masalah kesehatan ini ya, kesehatan secara keseluruhan. Karena ini pelayanan dasar. Nah oleh karena itu mari kita manfaatkan ini, ajak masyarakat. Jangan pada saat sakit nanti, begitu sudah minta bayaran, oh saya punya KIS ini sudah stop, bayar hanya bulan pertama saja. Setelah itu stop. Ini harus disampaikan rutin. Kemudian yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas untuk mendukung program Tantri Paris, ya, pengadaan traktor misalnya. Traktor juga itu penting.
Ya mungkin sekarang belum terasa karena belum musim. Coba nanti di bulan September, Oktober, pasti rebutan itu. Ya, pasti akan rebutan. Petani pasti akan menggunakan itu. Nah, oleh karena itu saya minta Pak Camat, ya, dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan itu agar benar-benar BUMDes yang dipercayakan itu sudah ada administrasinya, saya sudah tanda tangan semua ya. BUMDes yang mengelola itu agar benar-benar bertanggung jawab benar terhadap fasilitas ini. Karena Pak, ini kita beli dari dana pinjaman. Ya, pinjaman yang 100 miliar itu termasuk traktor 50 unit roda 4 yang sudah kita distribusikan ke semua kecamatan, kecuali kecamatan ini Rie ya, itu tidak. Kemudian Jerebo yang 1 unit, ya. Yang lain dapat semua ya. Dengan Aimere yang 1 unit, yang lain dapat semua. Nah ini tolong, saya pikir Bapak Desa juga jangan karena itu sudah dilepaskan ke BUMDes terus dilepas tangan, jangan. Tetap ada upaya untuk peduli. Ya. Sekali lagi saya ingat, peduli dengan yang namanya barang-barang inventaris dinas. Agar apa? Usianya bisa lama gitu. Karena ini kita upayakan sekarang, berapa tahun lagi baru kita beli lagi karena biayanya cukup besar. Kemarin kita menghabiskan anggaran 16 miliar 700 ya, untuk membeli 50 unit traktor melalui e-katalog. Tolong, ini melalui e-katalog. Ya. E-katalog itu sudah jelas, ini muncul harga traktor sekian, ini sekian. Jadi tidak bisa bohong. Demikian juga dengan para nelayan. Memang saya merasa masih banyak kekurangan baik pertanian maupun nelayan. Nah, 2024 ini arah kita ke sana. Untuk pertanian roda 4 sudah ada. Sekarang bagaimana dengan alat-alat yang mendukung untuk mereka, misalnya yang hortikultura, untuk bikin bedeng bagaimana? Alat panen bagaimana? Panen padi, panen jagung seperti apa? Ya. Ini nanti kita persiapkan, termasuk alat-alat pasca panen. Ya, misalnya mereka yang punya jahe sekarang harga sudah mulai bangkit ini ya. Kalau kemarin di harga berapa? 3.000 ya. Sekarang sudah berapa harga jahe? 7.000. Sudah 7.000, ya tolong dicatat. Sudah 7.000, dia naik terus. Ya, jadi kalau kemarin orang bilang, "Woi, tanam jahe tidak ada guna." Bukan tidak ada guna. Memang hukum ekonomi itu begitu, hukum pasar. Ya. Ketika barangnya banyak, kemudian pembelinya kurang, itu pasti harganya akan jatuh. Tetapi ketika barangnya ada pembelinya banyak, harganya pasti naik. Nah sekarang luar negeri boleh buka pasar, makanya harga naik. Jadi tidak usah langsung menstigma segala macam. Yang jelas, Tante Nela Paris itu adalah bagaimana meningkatkan tuzamula besi. Tidak ada salahnya kalau kita menanam, kita memelihara, tidak akan ada ruginya. Suatu saat pasti kita menikmati. Nah oleh karena itu saya minta peningkatan tuzamula besi benih untuk tukar, tuku dan TK ini. Jangan berpikir bahwa wah saya harus piara babi 100 ekor, sapi harus 100 ekor. Tidak perlu. Satu keluarga, kemarin saya sampaikan di Ngoronale, di desa. Saya bilang kalau satu keluarga itu tidak punya ayam, pelihara ayam, itu keluarga itu lebih mati saja saya bilang. Ya kemarin saya mau di Ngoronale, tolong. Saya bilang lebih mati saja. Kenapa? Ayam saya yang dilepas hidup tidak dipelihara, mau jadi apa? Ya, ini contoh ya. Jadi jangan kita berpikir Tante Nela Paris itu apa. Mulai dari ayam, satu rumah punya 10 ekor, satu hari dia telur 10 butir. Nanti ambil 5 butir untuk lauk, 5 butir untuk jual. Contoh-contoh kecil seperti ini. Ya, sehingga bisa membantu, jangan sampai stunting. Pak Wakil sebut stunting. Jangan saya kecil lupa stunting, Pak Wakil ingat. Mungkin karena melekat ya. Tapi tidak selamanya orang pendek itu stunting, betul tidak? Ya. Jadi jangan negatif thinking. Orang pendek pintar kok. Ya jadi 5 butir itu jangan jual semua 10 butir. Itu juga salah. Kadang-kadang kita punya orang tua tuh begitu. Oh jual semua tuh jangan ada yang dimakan. Padahal anak ini lauk tidak ada. Ini hal-hal kecil seperti ini, Bapak Desa harus peduli, sampaikan itu. Cek, kamu punya ayam tidak piara? Ayam kampung? Ya.
Jadi jangan yang besar-besar. Di halaman rumah ada halaman yang kosong, dibiarkan begitu, ya. Padahal itu bisa tanam durian 1-2 pohon, apokat 1-2 pohon. Bibit dari mana? Desa lihat peluang itu, anggarkan dari dana desa, ya. Jangan dilihat hari ini, tanam besok jadi tidak. Tanam hari ini mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun. Kalau semua itu dilakukan oleh sekian ratus desanya, 206 desa ya, kelurahan kalau saya salah ya, tambah 16 kelurahan kan, jadi 206. Bayangkan, cukup satu rumah di halaman tanam 3 pohon avokat, ya. Nanti semua orang di Flores ini akan cari avokat di Ngada. Benar tidak? Iya. Itu sebetulnya pemikiran seperti itu. Termasuk durian, ya. Durian, kenapa saya punya kebun di sana saya tanam durian 1000 pohon? Saya tanam itu karena saya melihat peluang ini luar biasa. Pasar kita di Labuan Bajo besok-besok akan cari. Tapi ya kalau yang mau ingin bibit durian, kira saya mahal-mahal, ditunggu saya 5 tahun ke depan ya. Kalau saya sudah buahkan, kamu saya tinggal tanam, ambil bibit. Betul tidak? Iya. Nah oleh karena itu saya minta nanti kepala desa yang belum ke kebun saya ajak turun ke sana lihat. Makan dulu, berbapakah. Lihat di sana, satu kompleks saya tanam durian, kemudian vanili, alpukat, mangga, buah naga, termasuk kelor, termasuk tanaman untuk makanan ternak sapi yang sekarang orang peternakan ada. Tanaman apa itu yang paling bagus untuk tanaman sapi dan babi itu? Apa namanya itu? Bukan kikir, dia lebih bagus dari itu lagi. Apa? Apa? Yang pohonnya mirip-mirip kelor itu. Iya. Itu mungkin orang belum. Saya sudah ada persemaian gitu. Ya, sudah politik saya tanam itu semua. Kalau kita mau peduli, maka tidak ada yang tidak bisa. Jadi ajak itu masyarakat. Babi 1-2 ekor silakan. Tanam itu pohon-pohon tuh bagusnya di halaman rumah, di belakang rumah. Kenapa? Mudah untuk memperhatikan, mudah untuk memelihara. Ada air bekas cucian yang sisa mungkin kita bisa siram. Dan saya yakin pasti jadi. Ini contoh-contoh ya. Sampaikan ke masyarakat. Rumahnya yang punya air banyak, piara itik, piara bebek, ikan air tawar. Kemarin saya di Minamanu kemarin, begitu mau makan, yang dihidangkan ikan air tawar. Ikan apa? Gurami. Gurami besar-besar, ya, besar-besar. Saya langsung angkat, saya bilang, ini siapa punya nih? Langsung ibu itu dari salah satu kelompok. Berapa ini? Saya langsung bayar. Ini uang, saya bilang. Ini untuk gizi keluarga dan bisa menghasilkan uang. Yang begini-begini nih yang kita maksudkan. Tante Mila Paris itu begini-begini. Jadi ini tolong ya disampaikan ke masyarakat, sehingga nanti Bapak Desa dalam merencanakan dana desa ada yang 20% untuk ketahanan pangan itu, coba saya minta untuk fokus. Ya. Fokuslah ke situ ya. Kemarin di Moranale itu ada penyerangan babi, berapa ekor? 40 lebih ya. 40 lebih ya. Dari dana desa. Saya lihat bibit babinya bagus, yang usia yang sudah kawin, babinya sehat-sehat. Saya bilang ini bagus nih. Ya kan? Kemudian beberapa bulan yang lalu saya serahkan bibit avokat, mangga, pepaya, pisang, jeruk bertempat di desa Powali. Itu juga bagus, ya. Itu bagus dari dana desa. Nah, contoh-contoh seperti itu silakan Bapak Desa sesuai dengan iklim wilayah itu cocok untuk apa. Ya. Jadi jangan sampai nanti di Kecamatan Bejawa dibagi durian, dibicara jadi besar. Itu baik. Cocoknya seperti itu maksudnya. Daerah Takatunga, Laja, Nirmala, perbanyak durian di situ. Caranya seperti begitu. Kenapa? Nilai ekonomi itu tinggi sekali. Itu Musaki itu, Pak Mama kalau ke Jakarta, coba tanya yang namanya durian Musaki. Satu buah yang besar itu biasanya 2 kilo. Itu beli sekali 2 kilo. Berapa harganya? 1 kilo 600.000. Jadi kalau satu buah itu dia harga sudah 1,2 juta. Itu yang dimaksudkan nilai ekonomisnya tinggi. Ya. Jadi harus berpikir, kita berpikir 5-10 tahun ke depan. Jadi jangan kita berpikir hari ini, tapi untuk jauh ke depan. Anak-anak kita tuh akan merasakan, oh ternyata luar biasa.
Untuk pasar jangan khawatir. Ini Alfamart sudah dibuka di mana-mana nih. Sekarang sudah datang ke berita saya lagi, Indomaret mau masuk. Ya, Alfamart mau tambah lagi 4 titik. Indomaret masuk. Besok-besok buat tinggal titip aja kita. Ini kami punya buah nih, tolong pasarkan. Tidak sulit. Labuan Bajo. Ya. Nah, oleh karena itu program strategis ini, Tante Nela Paris ini program nasional. Ketahanan pangan, ketersediaan pangan, dan kedaulatan pangan. Ketersediaan pangan tukar, ya. Kemandirian pangan kita bisa simpan yang namanya tuku, dan kita berdaulat terhadap pangan, kita bisa berinvestasi, kita jual, TK. Jadi ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya minta supaya mari kita bersatu padu untuk membangun Ngada dalam bingkai Tante Nela Paris. Saya paham benar masalah Tante Nela Paris ini masih belum 100% masyarakat tahu, ya. Masih belum 100% aparat desa tahu, termasuk penjabat desa. Kita masih berpikir pada hal-hal yang buat ini untuk ini, tapi kita belum berpikir bagaimana menata masa depan yang besok penuh dengan persaingan. Dan saya harus katakan, sektor pertanian itu belum bisa diganti dengan teknologi apapun. Tolong dicatat. Nah, oleh karena itu, yang namanya aset tanah, lahan itu jangan sampai diterlantarkan. Ya. Coba kita makan bisa ganti dengan ini. Teknologi tidak ada. Ya. Kita masih tetap makan sayur, makan buah, makan nasi dan segala macam. Nah, oleh karena itu, siapa nanti besok yang pandai melakukan inovasi pemanfaatan tanah lahan, dialah nanti orang yang paling hebat dan kaya. Ini saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, desa yang punya potensi sekarang manfaatkan itu dengan dana yang ada sekarang, dana desa. Ya. Yang 20% itu maksimalkan untuk meningkatkan yang namanya tuzabula besi benih. Ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Sekali lagi, terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan loyalitas semua lurah, Bapak Ibu lurah, kepala desa, juga hadir pada hari ini para operator. Ya. Hari ini substansi kita berkaitan dengan verifikasi dan validasi. Masih banyak hal yang belum tepat. Bantuan-bantuan belum tepat sasaran. Itu kenapa? Karena data kita yang amburadul, ya. Karena data kita yang belum secara jujur fakta-fakta yang kita lihat di lapangan di desa. Kita masih ada keberpihakan, masih ada untuk kelompok, untuk ini keluarga ini. Sementara masih ada lain sana yang benar-benar dia memenuhi syarat, tetapi belum bisa kita lakukan dengan baik. Nah, hari ini kita coba keluar dari itu, ya. Persoalan-persoalan itu, sehingga nanti bisa tepat sasaran, data kita bisa tepat, bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran dan sebagainya. Terima kasih atas pengabdian, dan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, ya, karena memang belum maksimal, ya. Saya mewakil dalam menjabarkan program-program kegiatan, ya, namanya kita kegiatan itu yang namanya sebagai manusia, ya. Makanya kemarin waktu di mana Pak Wakil, saya sambutan di mana kemarin, di Doka, ya. Nah, di Doka ini sekedar selingan saja, ya. Jadi saya pada saat kami hadir misa, terus kemudian ada khotbah pater, ya, Romo Felix mengatakan Tuhan tidak akan mengutus malaikat, Tuhan mengutus manusia. Kalau malaikat sudah sempurna. Pada saat sambutan saya bilang, Romo, kalau di Ngada nih yang menjadi pemimpin, bupati harus malaikat. Karena semua yang buat tuh salah, jadi harus malaikat, saya bilang. Nah, termasuk orang kepala desa, betul tidak? Ya itu. Tetapi tidak usah berkecil hati. Sepanjang kita lakukan itu dengan jujur, dengan tulus, sesuai aturan, untuk kepentingan banyak orang, jangan mundur. Lakukan itu. Ya, suatu saat pasti mereka akan akui bahwa oh benar. Lakukan,
Ya. Dan saya dengan Pak Wakil itu tekad kami tidak akan mundur. Ya. Apapun, ya, fitnah, ya, akun-akun palsu serang, bagi saya nggak masalah. Yang penting kita tunjukkan lewat kerja kita, kita buktikan lewat kerja-kerja nyata. Kita harus sadar bahwa anggaran negara ini terbatas. Ya. Tidak seperti apa yang kita inginkan, mau sekian terus dapat, tidak. Ada regulasi yang mengatur itu. Nah, keterbatasan ini harus bisa dijawab dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan. Jadi para kepala desa, saya minta supaya tetap bersatu, ya. Karena sebentar lagi kita masuki tahun politik, ya. Ibarat jari ini, ya. Jari ini kalau hanya satu ini tidak akan kuat, dia dorong tidak akan jatuh. Tetapi ketika dia sudah kempal, ini satu kekuatan. Kita kuat karena kita bersatu. Jangan pecah belah. Ya. Jangan kita menjadi pemicu di bawah untuk gesekan satu dengan yang lain. Rangkul, panggil semua kemarin yang ini kelompok ini pilih ini. Mari duduk bersama di sini. Mari sudah kita membicarakan tentang desa kita, tentang masa depan desa ini. Ini anggarannya sekian, BPD bahas sudah. Apa yang menjadi masalah di desa kita? Apa yang kita prioritaskan? Mari kita bangun. Kita usah pikir lain-lain. Nah, ini sama kabupaten itu seperti itu. Ya. Saya selalu katakan kepada para kepala dinas, ya, beda pendapat itu biasa. Tetapi jangan sampai beda pendapat kemudian menjadi pemicu untuk memecah belah. Ya. Yang saya katakan menjadi provokator, diprovokasi masyarakat. Nah, ini sangat berbahaya. Itu yang saya selalu katakan. Kabupaten lain sudah ke bulan kita masih merayap. Ya. Saya katakan ini di beberapa desa di Kabupaten Ngada. Ya. Di Benteng Tawa 4 ada kepala desa. Benteng Tawa 5 ada. Kepala desa belum ada ya? Ada tidak? Berdiri coba. Ada ya? Iya. Benteng Tawa berapa? Coba 5 berdiri. Benteng Tawa 5 ada tidak? Ini ya? Oh, kepala desa tidak ada. Kepala desa Minamanu mana? Iya. Ini contoh beberapa desa yang sampai dengan saat ini masih terjadi gesek-gesekan di dalam desa. Ya. Masih terjadi gesek-gesekan antara BPD dengan masyarakat. Nah, ini saya sering katakan, kalau masih gesek-gesekan begini, orang lain sudah merencanakan, ya, dana desa orang sudah mulai eksekusi, realisasikan, kalian masih ribut terus. Betul tidak? Nah, saya ajak, ini dalam waktu dekat saya akan turun selesaikan masalah mereka. Ya. Jadi BT Tawa 4 dan 5 hari Senin ya. Sudah ada informasi itu. Saya undang Pak Camat datang ke Rujak. Kita akan dulu bersama selesaikan. Kemudian untuk Minamanu, Minamanu saya sudah perintah kepala desa dalam minggu ini harus tuntas. Ya. Karena kemarin saya sudah tegas di sana saya katakan. Saya katakan tegas. Jangan sampai uang yang sudah ada itu akhirnya mubazir. Ya. Tidak dimanfaatkan. Gara-gara apa? Gara-gara kita dengan kita yang masih beda pendapat. Gara-gara kita dengan kita yang masih istilahnya apa yang ada di dalam masalah. Coba. Masih yang namanya jaga waka. Ya. Waka ini kan masalah. Saat ini di Laja sana juga masih kasau tapi ribut. Ya. Mau kasau ribut. Kepala desa datang menghadap saya bilang stop. Pak Kapolres, itu harus dilihat dulu, jangan sampai timbul masalah. Jadi kadang-kadang kita nih simbol-simbol adat kita ngadu, bangga, sato segala macam, itu sebetulnya simbol pemersatu.
Tetapi kadang-kadang menjadi cerai berai. Hanya kenapa tadi? Benar tidak? Saya selalu mengajak pada kita, oke lah, bahkan kita boleh, tetapi jangan sampai bahkan itu akhirnya mengorbankan sesuatu yang lebih besar dan merugikan. Kita sudah modern kok, kita masih tarik mundur ke belakang. Ini sulit. Nah, oleh karena itu saya selalu katakan di mana-mana, Tante Nela Paris, tagline Tante Nela Paris untuk tukar tuku teka. Bagaimana meningkatkan tuza mula besi benih? Ketika tuza mula besi benih meningkat, perlu terisi, kita jual. Tapi ketika kita teka, kita hanya habis untuk bela. Jadi sia-sialah yang namanya Tante Nela Paris. Tante Nela Paris itu harus diimbangi dengan penyederhanaan bela. Penyederhanaan, bukan saya bilang tidak boleh, tapi penyederhanaan. Ini para kepala desa harus bisa mulai memikirkan ini. Ya. Ada beberapa desa yang sudah mulai. Saya berikan contoh mereka yang di atas Mornale, terus apa lagi? Boman, ya. Bolobio, ya. Itu mereka sudah mulai. Kalau ada orang meninggal, ya tidak terlalu banyak. Tapi yang wilayah-wilayah lain saya tidak mau sebutkan. Ada meninggal tuh baru 30 ekor tuh baik. Kita hitung sudah. Kalau 30 ekor kali 10 juta ya, itu berarti sudah 300 juta ya. Satu titik 300 juta. Nah kalau seluruh ngada misalnya satu hari berapa lah? Cukup 5 titik ya. Ya, 5 titik berarti 5 kali 3 1,5 miliar. Itu baru. Belum yang lain. Kita hitung sudah berapa uang kita yang keluar. Kalau 1,5 miliar ya kita usahakan mungkin 500 juta lah. Jadi dikurangi pelan-pelan. Ya. Sehingga orang ada ini hebat-hebat semua. Orang ada ini orang kaya. Saya ketika sama-sama dengan beberapa kali dengan kalau ada pejabat dari kementerian, termasuk ada wartawan. Kalau jalan dengan saya satu mobil, itu mereka bilang, "Oh Pak, di Ngadani kok tidak ada rumah reot?" Betul, benar tidak? Di mana ada rumah miring-miring? Tidak ada kan? Nah, saya bilang memang tidak ada. Tetapi coba cek yang namanya tuku. Pasti saldo ocok tuh. Tuh baik. Kita bicara fakta. Kita bicara fakta. Nah itu kenapa? Karena tadi tidak ada keseimbangan. Usaha mula hebat, soal isi perut hebat, menjual langsung sulit. Tapi begitu uangnya untuk apa? Bukan isi di tuku itu bukan, tapi habis dibela. Ini hal-hal yang kita tidak sadari. Ketika anak dari Malang, dari Surabaya, Jakarta, Kupang, Bali, Makassar, mama, bapak, aku semester, mulai. Ini fakta. Kemudian akhirnya apa? Koperasi harian pertama dia menari-nari kan. Maisi, kamu begitu saya tunggu di sini. Ini persoalan-persoalan yang harus dipikirkan oleh kita yang ada. Kita dalam ruangan ini nih dibayar oleh negara, dipilih oleh rakyat untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Sehingga ke depan generasi kita tidak dibelenggu dengan persoalan-persoalan ini. Saya harus sampaikan pada kesempatan. Kalau Ngadani mau betul-betul hebat, ya, potensinya luar biasa. Tetapi kenapa kita lambat? Karena itu persoalan. Nah oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, setelah ini nanti akan ada materi tidak lama ya, paling 5-10 menit dari teman-teman OPD yang akan menyampaikan ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh desa, oleh kelurahan. Saya minta untuk direspon dengan baik ya. Dan kembali dari sini langsung ditindaklanjuti, jangan ditunda, jangan dibiarkan. Dan saya minta supaya semua kita yang sudah dipilih rakyat ini untuk peduli dengan hal sekecil apapun. Harus peduli. Kalau kita peduli, saya yakin kalian punya nama, kalian punya itu pasti selalu ada dalam hati rakyat. Ya.
Tidak usah peduli dengan orang-orang yang tidak suka, tidak usah peduli. Karena saya yakin, ya, orang-orang yang tidak suka itu lebih sedikit daripada orang yang suka. Betul tidak? Itu prinsip. Kalau mau orang suka semua itu malaikat, saya bilang. Ya. Jadi tidak usah takut. Laksanakan itu. Sepanjang kita laksanakan demi kepentingan rakyat, memanfaatkan APBD kita dengan benar sesuai aturan, ya, tidak berpihak pada kepentingan pribadi, kelompok, golongan, keluarga. Saya yakin kita pasti akan populer di depan rakyat kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.